Shalom dan selamat pagi. Selamat berjumpa di pagi yang indah ini. Selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan, hari Jumat tanggal 23 Juni 2023. Sebelum kita memulai aktivitas kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 86 ayat 14 sampai 17. Namun sebelum itu kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang rahmani dan rahimi, syukur dan hormat dan terima kasih kami angkat kepadamu, karena Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami akan memulai aktivitas kami dengan didahului membaca firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai kami, agar firman-Mu ini mengambil tempat yang layak dalam hati kami. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 86 sesuai dengan bahan renungan harian gereja Toraja. Mazmur 86 ayat 14 sampai 17, firman Tuhan demikian. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau, ya Tuhan, telah menolong dan menghibur aku. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, dalam kitab Mazmur pasal 86 ini, ketika pemazmur menghadapi kesusahan oleh sebab orang-orang yang hendak mencabut nyawanya, dia dihimpit oleh keadaan yang sangat berat dari orang sombong, orang angkuh, dan orang yang tidak mempedulikan Tuhan. Dalam ayat 14. Namun demikian kita dapat melihat bagaimana pemazmur memiliki ketenangan, sebab imannya kepada kasih setia Tuhan. Dan pengalaman pemazmur ini kita diteguhkan dengan mendapatkan pelajaran yang berharga, yakni bagaimana kita tetap dapat bertahan sekalipun himpitan yang begitu berat terjadi dalam hidup kita. Bagaimana kita tetap mempertahankan jati diri kita di antara himpitan, di antara tekanan yang sedang mengancam kita. Menurut saya, dalam teks ini setidaknya ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, memohon agar Tuhan memberikan pengajaran dan tuntunannya. Inilah yang diminta pertama oleh pemazmur, yaitu supaya Tuhan menunjukkan jalannya dan membulatkan hatinya. Seberat apapun penderitaan itu, semua dapat dilalui dan diatasi jika Tuhan yang menuntun kita. Namun tuntunan Tuhan hanya dapat kita peroleh jika kita benar-benar membulatkan hati kita, fokus kita kepada Tuhan. Maka untuk bisa fokus kepada Tuhan, jangan
kita mendua hati. Dan juga jangan mencari alternatif lain di luar Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, sebab yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Yakobus 1 ayat 8. Selama kita tidak menyatukan hati dalam meminta pertolongan Tuhan, maka selama itu kita akan tetap gamang dan terus dilingkupi oleh rasa khawatir. Kita tidak akan pernah tentram dan damai, tetapi kita hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Namun, dengan menyatukan hati kita percaya pada pertolongan Tuhan, maka akan ada ketenangan dalam menghadapi berbagai persoalan yang datang menerpa kita. Hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah mengimani, mempercayai persekutuan yang dekat dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan. Karena di sini dikatakan, kemudian pemazmur juga memperlihatkan pada kita bagaimana hubungannya dengan Tuhan yang begitu intim. Pemazmur mengenal seperti apa Tuhan itu, dan Tuhan juga diimaninya sebagai yang sangat mengenal siapa dirinya. Pemazmur memberikan gambaran tentang pengenalannya kepada Tuhan sebagai seorang hamba, dan Tuhan mengenalnya seperti seorang ibu terhadap anaknya. Dalam ayat 16, tapi mungkin dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Jika demikian intimnya hubungan dan kedekatan dengan Tuhan yang tidak mungkin, semua pasti dapat teratasi dan dapat kita hadapi. Jadi apa yang tidak mungkin ketika kita dekat dengan Tuhan, maka itu akan mungkin kita lakukan. Jika kita memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan, maka itu adalah kekuatan, pengharapan, dan keyakinan kita bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah jauh dari hidup kita. Itulah sebabnya jika Paulus menuliskan bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. 1 Korintus pasal 15. Di sini dapatlah kita mengerti bahwa dengan bersekutu dengan Tuhan, persekutuan kita yang baik dengan Tuhan bukan artinya tidak lagi ada penderitaan maupun pergumulan hidup, tetapi persekutuan kita yang baik dengan Tuhan yang terus kita pelihara itu tidak akan sia-sia, karena kita akan melihat buah dari persekutuan kita selama ini. Ketika pergumulan itu datang, bahwa pada saatnya orang benar akan melihat dari iman dan persekutuannya dengan Tuhan begitu indah dan menikmati kasih karunia Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik. Engkau yang selalu menolong, mengasihi, dan memberkati kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu ini dapat memotivasi kami untuk selalu dekat kepadamu. Kami boleh percaya kepadamu. Kami senantiasa dipersekutukan dengan Tuhan dalam menghadapi setiap persoalan dalam hidup ini. Kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan dalam berbagai aktivitas, dalam berbagai pekerjaan, dalam berbagai profesi. Engkau yang hadir di sana. Engkau yang melihat keberadaan kami. Apapun yang kami kerjakan,
Semuanya itu untuk kemuliaan dan hormat bagi namamu. Kami mendoakan orang-orang yang bergumul, orang-orang yang tak berdaya, orang-orang yang menghadapi problema bentuk kehidupan dalam berbagai cara. Dengan iman kami percaya bahwa Tuhan dapat menghalau semua persoalan itu sehingga kami dimampukan melewati persoalan itu. Dan hidup kami tetap terkoneksi dengan Tuhan. Kami berdoa untuk para lansia dalam ketidakberdayaan mereka. Engkau yang melihat kondisi dan keadaan mereka. Namun dengan iman kami percaya kuasa-Mu dan kasih-Mu akan senantiasa bersama dengan mereka. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati persoalan-persoalan kemasyarakatan kami. Berkati pergumulan kami dalam menghadapi virus Afrika, terutama dalam peternakan babi. Oh Tuhan, begitu banyak korban, begitu banyak orang yang terganggu ekonominya, begitu banyak orang yang terganggu aktivitasnya karena persoalan virus babi ini yang merusak sendi-sendi kehidupan kami. Oh Tuhan, tolonglah Engkau menghalau semuanya ini agar boleh berlalu dengan baik, agar ada kehidupan yang normal, ada kehidupan yang kami alami yang penuh dengan damai dan sejahtera. Dengarkan doa kami, karena kami berdoa kepadamu, di dalam Kristus kami bermohon. Amin. Selamat beraktivitas. Dari Bukit Sion kami menyapa Ibu Bapa. Semoga senantiasa dalam damai sejahtera Tuhan. Amin.